Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayo akhwati fillah, azanallahu wa iyyakum. Pertama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang sangat banyak, dan salah satu nikmatnya adalah kita dikumpulkannya di salah satu majelis ilmu di mana Rasulullah SAW mengatakan wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa ghasyiyatuhum rahmah wa khaffatuhum malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Yang artinya, ya kalau dengarkan, ini ada 4 keutamaan yang Nabi SAW sampaikan ketika seseorang itu dia duduk di majelis, ya, yaitu tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yaitu masjid, kecuali akan turun kepada mereka sakinah, yaitu ketenangan. Kemudian mereka akan mendapatkan rahmat Allah. Kemudian mereka akan dinaungi oleh para malaikat. Dan yang keempat, mereka akan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di atas langitnya sana, di depan para malaikat. Ya, nama antum sekalian bisa jadi tidak dikenal di kota Bima, di Indonesia, akan tetapi antum semua dikenal oleh penduduk langit, ya, karena Allah memuji antum semuanya, dan mudah-mudahan itu karena kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya. Kemudian antum semuanya berada di tempat yang mulia, yaitu di Ma'had Imam Syafi'i, yaitu dalam rangka antunna menuntut ilmu syar'i. Ya, ini adalah kemuliaan yang besar yang tidak semuanya dapat. Ya, kalian bisa lihat sendiri di kampung-kampung kalian, teman-teman kalian walhamdulillah sampai dengan saat ini belum memakai jilbab. Ya, ada yang masih belum sholat sampai sekarang. Dan antunna semua dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar ilmu agama. Ya, ini adalah kemuliaan yang sangat besar yang harus kita syukuri, yaitu dengan cara apa? Terus semangat menuntut ilmu. Karena pada hakikatnya kalian semua itu ketahuilah, kalian sedang berjihad di jalan Allah. Ya, karena kata Rasulullah SAW, man kharaja fi talabil ilmi wa huwa fi sabilillah hatta yarji'u. Ya, barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu agama, ya maka pada hakikatnya dia sedang berjihad di jalan Allah. Sampai kapan berhenti berjihad? Sampai dia kembali. Sampai dia kembali ke rumahnya. Ya. Sampai dia kembali. Apapun yang terjadi di sini, ya, hatta seorang meninggal pun dalam menuntut ilmu, dalam jihad fisabilillah, maka insya Allah dia akan menjadi mujahidah. Dia akan mati syahid. Dan ini adalah keinginan seorang muslim dan muslimah. Ya. Ishamidan qamut syahidan. Hidup mulia atau mati syahid. Ini adalah cita-citanya seorang mukmin
dan anak akan kasih hadiah yang bisa jawab. Nanti akhir-akhir dari kajian ini tolong dicatat apa kata Nabi SAW, qayyidul ilma bil kitabah, ya, ikatlah ilmu itu dengan tulisan, ya, ikatlah ilmu dengan tulisan. Ada sebuah hadis ya dari Nabi SAW yang ini menjadi pemicu semangat kita. Apalagi kita adalah seorang penuntut ilmu. Bahkan saya sendiri masih belajar sampai saat ini. Saya dan semua para ustaz semuanya masih belajar sampai saat ini. Dan ini adalah sesuatu yang sangat penting sekali yang harus Anda sampaikan. Sebuah hadis dari Nabi SAW. Nabi SAW pernah bersabda, al-mu'min qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min dha'if. Rawahu Muslim. Ya, hadis ini Nabi SAW bersabda, mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Ingat ya, dengarkan hadisnya dari Nabi SAW. Ya, Nabi inginkan apa dari kita? Mukmin yang kuat. Ya, mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Ya, dari hadis ini, ada beberapa poin penting, ya, yang harus kita perhatikan. Ternyata Allah Subhanahu Wa Taala, ya, itu sangat mencintai mukmin dan mukminah yang kuat, bukan yang kaleng-kaleng, yang cemen, yang baperan, bukan. Tapi yang kuat. Kuat apanya nanti kita akan bahas. Kemudian dan dia lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau Allah sudah cinta sama hambanya, apapun yang dia inginkan Allah akan kasih, Allah akan beri. Ya, dia minta apapun Allah akan kasih. Karena seorang mencintai, ya, dia akan memberikan apa yang dia cintai. Kemudian dan itu bahasanya semuanya itu orang yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai daripada orang yang lemah. Artinya agama Islam ini, ya, tidak suka dengan orang-orang yang cemen, yang lemah, ya, tidak suka. Yang diinginkan dalam Islam ini orang-orang yang kuat, yang siap berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, untuk Islam dan kaum muslimin. Inilah orang mukmin yang baik dan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dari hadis ini, maka seorang mukmin, apalagi seorang santri, ada beberapa kekuatan yang harus dia miliki. Kekuatan apa yang harus dia miliki? Seorang santri terutamanya. Yang pertama adalah kuwatul fil ilmi. Dicatat, kuwatul fil ilmi. Dia harus kuat di dalam ilmunya. Ya. Karena apa? Karena menuntut ilmu ini adalah kewajiban seorang mukmin. Ya, talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban orang muslim. Kalau kita mengaku diri kita orang Islam, maka kewajiban kita yang pertama adalah menuntut ilmu. Ya, kuatul ilmi. Seorang mukmin harus kuat. Kuat apa? Kuat ilmunya. Karena seorang yang menuntut ilmu, dia pada hakikatnya sedang berjalan menuju surga. Ya, jalan menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Ya, pada hakikatnya kalian ini ada di sekalian, kalian sedang berjalan menuju surga Allah Subhanahu Wa Taala yang diinginkan oleh seluruh manusia. Hatta orang kafir ingin masuk paradise, namanya surga. Kata orang-orang Hindu, nirwana, surga. Kata orang Islam, al-jannah. Kita ini masuk surga. Dan jalan tercepat dan terbaik adalah fi talabil ilmi, dengan menuntut ilmu agama. Ya, bahkan orang yang menuntut ilmu itu dia lebih tinggi daripada orang-orang yang beriman. Apa dalilnya? Allah berfirman dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ya, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman di atas derajat, dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Dan kita alhamdulillah semua beriman. Tapi ternyata di antara orang beriman itu
ada orang yang tinggi lagi derajatnya, yaitu orang yang berilmu. Ya, kalau kita ingin tinggi derajat di sisi Allah, ya, setelah kita beriman maka kita harus berilmu. Kita harus berilmu agama. Ya, dan ini seorang berilmu agama berarti dia itu semua ingin baik. Ya, kalau kita semua ingin baik, maka salah satu cara yang terbaik adalah fitolabil ilmi, kuat dalam ilmu. Ya, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki menjadi orang baik atau dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah akan pahamkan dia ilmu agama. Ya, tidak ada yang lain. Ya, bagaimana agama tersebut mengangkat seorang mukmin dan mukminah. Contoh saja, lihat, disebutkan dalam sebuah asar, ya, di mana Khalifah Umar bin Khattab, ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seorang khalifah kedua setelah Abu Bakar, dia berjalan-jalan di Aswan, dia keliling. Pekerjaannya, kesukaannya khalifah ini, dia keliling cari keadaan, lihat-lihat keadaan umatnya. Bahkan disebutkan dalam sebuah asarnya, Umar bin Khattab itu jalan keliling hanya untuk apa? Lihat jalan yang rusak, lihat jalan yang bolong-bolong. Di tempat tirawi yang umat kaum rakyat dia tirawi jalan. Umar bin Khattab ke lampat dia mencuak. Apa kata Umar bin Khattab? Bukan masalah kencuannya. Saya takut selama saya mendapat jadi pemimpin, jadi khalifah, ada lubang sehingga ada binatang lewat, dia jatuh di situ, saya berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana waranya menjaganya Umar bin Khattab dari dosa. Ya. Ya, seperti itu. Dia berjalan-jalan, ketika dia berjalan-jalan, dia melihat seorang gubernur yang bernama Nafi' bin Abdul Harith. Siapa namanya? Nafi' bin Abdul Harith. Dia berjalan-jalan juga, ketemu di jalan. Akhirnya ditanya oleh Umar bin Khattab, Nafi', antum kesini ngapain? Dari gitulah. Antum meninggalkan daerah antum, wilayah antum. Siapa yang antum jadikan wakil antum? Apa katanya? Saya tinggalkan wilayah saya, daerah saya. Itu dipegang sekarang, yang mewakilkan saya adalah, yang mewakili saya adalah Ibnu Abza. Siapa? Ibnu Abza. Pernah dengar kan kisahnya? Ibnu Abza. Man Ibnu Abza? Kata Umar bin Khattab. Siapa Ibnu Abza itu? Wahai Nabi, Ibnu Abza itu adalah bekas dari budak. Hah? Umar bin Khattab kaget, heran. Antum jadikan mantan budak sebagai wakil gubernur? Ya, kaget karena seorang budak itu tidak ada harganya. Dia itu bisa diperjualbelikan, bisa ditendang kiri kanan. Dia lebih hina daripada pembantu. Itu adalah budak. Apa kata Nafi' bin Abdul Harith? Tapi dia itu wahai khalifah, seorang penghafal Al-Quran, seorang penghafal Quran, dan dia ahli di ilmu waris. Ya, bagaimana ya Allah mengangkat derajat seorang budak, mantan budak, menjadi wakil gubernur. Diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Al-Quran. Padahal mantan budak nggak pantas, nggak cocok jadi gubernur, mewakili gubernur. Ya, padahal di sana banyak orang-orang yang lebih kaya, lebih keturunan baik-baik, keturunan bangsawan, ya. Tapi justru Nabi mengangkat Ibnu Abza. Karena kenapa? Dia menghafal Al-Quran. Ya, diingat nama-nama tersebut, diingat kisahnya. Ya, ini untuk memotivasi antum semuanya dan saya juga. Akhirnya apa? Kata Umar bin Khattab, benarlah sabda Rasulullah SAW. Inna Allah yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat suatu kaum dengan Al-Quran ini.
dan menghinakannya dengan Al-Quran ini, kaum yang lainnya yang tidak mau perhatikan Al-Quran. Maka alhamdulillah semua di sini menghafal Al-Quran, ya. Kemudian setiap harinya membaca Al-Quran, ya. Yang Nabi SAW katakan, barang siapa ya yang membaca satu huruf dari Al-Quran, dia akan mendapat 10, dia mendapatkan kebaikan. Kebaikan itu dibalas dengan 10 lipat, 10 hasanah. Ya, ma kullu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Aku tidak katakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, kata Nabi. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. 30 pahala dari alif lam mim, langsung 30 pahala. Baru alif lam mim, Masya Allah, kita mengumpulkan pahala dengan ngaji, Masya Allah, ya. Dan antuna yang menghafal Quran, ya, nanti penghafal Al-Quran itu disuruh naik, ya, naik kemana? Naik ke surga, naik terus ke surga, naik ke surga, sampai dengan ayat terakhir yang antuna hafal, ya. Maka ini motivasi agar kita banyak menghafal, bukan buat ustaz-ustaznya, buat kita sendiri, ya. Qu anfusakum wa ahlikum, ya. Selamatkan dirimu dari neraka, baru keluargamu. Selamatkan diri kita juga, selamatkan diri kita dulu, ya. Kita selamatkan diri kita nih, biar masuk surga. Salah satu cara untuk masuk surga yang tertinggi adalah menghafal. Nah, itu maksudnya kenapa para ustaz itu menyuruh kalian menghafal, bukan buat ustaznya, buat kalian tinggi mendapatkan surganya, ya. Wa 'alal jannah jannatul firdaus, dan yang tertinggi surganya adalah surga firdaus. Itu yang diinginkan oleh para ustaz, bukan apa-apa. Ya, kalian mau, kalau ustazah mau cuek, kalian mau hafal atau tidak ada urusannya sama ustazah. Mereka tetap dapat gaji anak-anak. Akan tetapi mereka menginginkan kebaikan untuk kalian, yaitu agar kita semua bisa masuk surga sama-sama nanti. Kita bersahabat nih, ya. Masing-masing sahabatnya cari nanti. Kemana teman kita ini, teman-teman kita ini, sama-sama belajar di Imam Syafi'i. Ayo kita cari. Oh, ternyata si fulana di neraka. Ayo kita keluarkan dia dari neraka. Bisa. Ini syafaat. Ya, bisa nanti bertemanlah dengan orang yang soleh. Ya, teman-teman yang soleh. Kalau tahu diri kita ini kurang soleha, cari teman-teman yang soleh, agar teman kita itu membantu kita nanti, ya, membantu agar dia mengeluarkan kita nanti dalam wa'iyadzubillah. Itu salah satu cara. Kita tidak ingin masuk neraka. Ada nanti salah satu cara adalah dengan berteman dengan orang-orang yang soleh. Kemudian yang kedua, karena waktu kita sedikit harus percepat. Kedua, kuwatul fil aqidah. Apa yang kedua? Kuwatul fil aqidah adalah maksudnya seorang santri ini, dengarkan, harus kuat akidahnya. Harus kuat akidahnya. Kalau ditanya, Aina Allah? Fis sama. Ini akidah, salah satu contoh akidah. Di mana Allah? Ma huwa daliluhu anna Allah fis sama, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Ya, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Surat Toha ayat 5. Ingat tuh, nanti saya tanya dan bisa lagi. Seorang mukminah, seorang santri harus kuat dalam akidah. Jangan cepat terombang-ambing, dengar. Di luar sana, dengarkan ya. Di luar sana ketika kalian pulang, ada banyak kajian, ada banyak ustaz yang salah satu mereka akan mengatakan Allah itu tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di depan, tidak di belakang. Allah ada tapi tidak bertempat. Bingung kemana Allah? Ya kan? Bingung. Ini akidah bingung. Seorang mukmin itu agamanya ainul yakin. Agamanya yakin, seyakin-yakinnya bahwa Allah itu adalah fis sama,
Aamintum man fis sama'. Apa kamu merasa aman dari Allah yang ada di atas langit? Allah sendiri yang mengatakan dirinya di langit. Oh, bingung. Allah bukan di depan, Allah bukan di belakang, Allah bukan di atas, Allah bukan di bawah, Allah bukan di kiri, Allah bukan di kanan. Allah ada tapi tidak punya tempat. Bingung kan? Tapi kalau ini, jadi bingung kita di mana Allah. Ini akidah yang bingung. Akidah yang benar, Allah fis sama'. Ya, Allah bilang ini contoh akidah. Dan seorang mukminah, seorang santri yang kuat fil akidah, dia hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berbuat syirik. Dia hanya menyembah Allah saja dan tidak berbuat syirik. Ini seorang santri yang kuat fil akidah. Karena kenapa? Dia tahu bahwa tujuan dia ada di muka bumi ini adalah untuk beribadah. Dalilnya apa? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa la uridu an yut'imun. Inna Allaha razzaqu dzul quwwatil matin. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Aku tidak menginginkan rezeki dari mereka dan aku tidak menginginkan makanan. Allah Maha Pemberi rezeki dan memiliki kekuatan yang sangat kokoh. Ya, lihat ya ayat ini ya. Dari ayat ini Allah ingin perkenalkan dirinya. Siapa Allah? Allah perkenalkan dirinya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah. Allah ingin memperkenalkan dirinya bahwa Allah itu adalah Al-Khaliq. Berarti kita ini adalah itu yang pertama. Dari ayat ini Allah ingin perkenalkan dirinya dan dengan itu kita kenal diri kita. Allah itu Al-Khaliq. Kita ini adalah yang kedua. Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan rezeki dari kita. Berarti Allah Ar-Razzaq, pemberi rezeki, dan kita adalah Al-Marzuq, yang diberi rezeki. Dan yang ketiga, ingat nih saya tanya nanti. Ya, yang pertama Allah pencipta, kita yang diciptakan. Yang kedua Allah pemberi rezeki dan kita yang diberi. Dan yang keempat adalah, yang empat apa tiga? Konsentrasi, saya tes tuh. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala yang memberi makan. Artinya Allah makan. Allah Al-Ghani. Al-Ghani, Allah makan. Wa nahnu fakirun, dan kita ini miskin. Ya. Ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah. Wallahu Ghaniyun Hamid. Wahai manusia, kalian itu miskin. Ya, sesungguhnya Allah yang Maha Kaya dan Maha Terpuji. Ya, Allah Maha Kaya dan kita miskin. Ya, itu yang terakhirnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuat, Maha Kokoh, dan kita ini lemah. Ingat tuh, diingat. Jangan sampai saya capek-capek ngomong nggak masuk. Dosa kalian nanti. Ya, saya capek sudah hafal ini kalian nggak mau dengerin, nggak simpan di tulisan. Ini nggak akan kalian dapat. Ya, mungkin kalian akan dapatkan di saya saja. Wallahu alam. Pernah nggak kalian dapatkan? Pertama dari ayat ini, ya mengandung mayustafidu min hadhil ayat. Apa yang diambil dari ayat ini yang pertama adalah Allah yang menciptakan, kita adalah yang dicipta. Kemudian Allah yang memberi rezeki, kita diberi. Allah Maha Kaya, kemudian Allah Maha Kaya, kita ini. Yang keempat adalah Allah Maha Kuat, kita ini loh. Dari ayat ini kita akan mengenal Allah dan akan mengenal diri kita. Ternyata kita ini diciptakan oleh Allah. Ternyata kita ini diberi rezeki oleh Allah. Ternyata kita ini miskin, butuh kepada Allah, butuh kepada harta dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ini
lemah. Kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari ayat ini, adik-adik sekalian. Kemudian ya, kuwatu fil aqidah, yaitu selanjutnya adalah ketahuilah bahwasanya kenapa kita harus kuat dalam akidah, karena seluruh dakwah Nabi itu dakwah dalam akidah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 36, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wa tajtanibut taghut." Dan sungguh kami mengutus pada tiap-tiap umat itu satu seorang nabi itu untuk berdakwah, sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut. Apa itu taghut? Kullu ma ubida min dunillah. Taghut itu adalah kullu ma ubida min dunillah. Semua apa saja yang disembah selain Allah. Ingat loh, jangan lupa. Itulah kenapa kita harus kuat dalam akidah. Ya, karena kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah, untuk kuat akidahnya, menyembahnya pada Allah dan tidak berbuat syirik. Dan kenapa harus kuat dalam akidah? Karena dakwah Nabi semuanya adalah dakwah dalam akidah. Dan ketahuilah, selamat ya, apa sengsaranya kita di dunia dan akhirat, termasuk ya dalam masalah akidah yang terpenting. Ya, makanya ketika seorang ya matinya dia mengucapkan la ilaha illallah dakhala jannah. Man qala fi akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Jangan tidur no. Ya, nanti ada hadiah dari anak insyaallah. Barang siapa yang akhir hidupnya ketika dia mati mengucapkan la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Makanya ada hadis yang mengatakan lakilu mautakum la ilaha. Talkinkan orang yang mau mati di antara kalian la ilaha illallah. Itu berarti hadis itu. Karena kalau orang itu mengucapkan la ilaha illallah ketika mau mati, maka dia akan masuk surga. Seperti itu. Selanjutnya, seorang mukmin, seorang santri itu selain kuat fil ilmi, kuat fil akidah. Yang ketiga, kuwatu fil manhaj. Kuwatu fil, dia harus kuat dalam manhaj. Apa itu manhaj? Cara dia beragama. Bagaimana cara dia beragama? Alhamdulillah ilmunya bagus. Kedua, alhamdulillah akidahnya bagus. Tapi cara agamanya dia beribadah tidak sesuai dengan tata cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama juga mardudun, tertolak. Ya, kuwatu fil manhaj, manhajus salaf, manhaj ahlus sunnah wal jamaah, manhaj al-ghuraba, manhaj thaifatul mansurah, manhaj semua ya ahlus sunnah, ya, yaitu salafus saleh. Bagaimana cara beragama yang benar? Yaitu cara yang dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat. Ada Al-Qur'ani. Kemudian kita harus cocokkan dengan hadis dan bagaimana para sahabat Nabi SAW itu memahami ya ayat tersebut. Kenapa? Karena yang memahami dengan benar, yang masuk surga itu adalah Nabi dan para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Apa dalilnya? Ingat, dalilnya surat At-Taubah ayat surat. Ingat tuh, surat At-Taubah ayat 100. Ya, dengarkan ayatnya. Saya dibaca. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Jangan, ini dalil bahwa kita harus mengikuti tata cara pemanhajnya para sahabat. Ya, orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin, orang Mekah, wal Ansor, orang Madinah, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Lihat ya, kita bukan muhajirin, kita bukan Ansor. Yang kelima, akhlak. Masya Allah, mumtaz. Ya, tolong ini hadiahnya di atas, diterima hadiahnya. Barakallahu fikum, barakallahu fiik.
Terima hadiahnya. Umairo. Yang angkat tangan lagi siapa? Sebut nama. Nggak boleh nunjuk orang. Diam. Oke. Stop dulu. Nah, saya minta dari kelas 1 SMP 1. Siapa yang berani? Jangan nunjuk orang. Off dulu. Gini deh. Tolong jangan nunjuk orang. Biar dia sebut sendiri namanya. Kelas 1 SMP siapa? Siapa? Ayo. Pertanyaannya adalah sebutkan seorang itu dikatakan baik akhlaknya apa saja. Kelas 1 SMP. Sudah, baik. Mungkin agak sulit kita di tempat seperti ini karena ada hijab di antara kita. Jadi saya nggak bisa melihat antuna. Baik, kita insya Allah karena sudah waktunya kita sholat, kita naktabi bihadzal qadar bidoa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.